Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Agustin Sriwinati dari Prodi PGSD Angkatan tahun 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam Pramuka Siaga. Yang pertama ada pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung itu disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung Tapwarnas. Yang kedua ada tingkatan dalam pramuka siaga. Tingkat pramuka siaga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mula. Nah, mula itu diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. 2. Hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga, dapat memberikan salam pramuka. Yang keempat, tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. Terus yang kelima ada bisa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. 6. Dapat menghafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bait pertama di muka perindukan siaga atau di muka pendengar-pendengar lain, dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan dan dinyanyikan pada waktu saat upacara. Terus yang ketujuh memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, dan buku tabungan pelajar. Terus yang kedelapan ada setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperolehnya dari usahanya sendiri. Terus yang kesembilan selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. Terus ke-10 keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam dapat mengucapkan kalimat syahadat, terus mengucap surat Al-Fatihah. Dan yang kedua, untuk yang beragama Katolik dapat membuat tanda salib, dapat mengucap doa harian, dan dapat menyanyikan 3 buah lagu gereja. Dan yang untuk beragama Protestan, hafal Yahya pasal 3 ayat 1, dapat berdoa sederhana. Terus untuk yang beragama Hindu dapat mengetahui nama agama yang dianutnya dan mengetahui tentang cara, alat-alat, dan alat-alat yang dipersembahyangan agama Hindu. Kemudian untuk yang siaga yang beragama Buddha dapat mengetahui nama agama yang dianutnya dan hafal Trisarana. Setelah mula ada siaga bantu. Siaga bantu itu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkat siaga bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada rajin dan giat belajar, mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Terus yang kedua ada bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya.
ketiga, tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang keempat, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Yang kelima, tahu nama negara, ibu kota negara, dan kepala negara Republik Indonesia. Dan yang keenam, ada hafal Pancasila. Ketujuh, tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Terus yang kedelapan, dapat membaca jam. Yang kesembilan, dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin. Terus yang ke-10, dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan. Ke-11, dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan dan tangan kiri. Ke-12, ada dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, dan simpul pangkal. Yang ke-13, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, atau buku tabungan pelajar, dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga mula. Terus yang ke-14, dia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperolehnya dari usahanya sendiri. Terus yang ke-16, memelihara sedikitnya 1 macam tanaman berguna atau sedikitnya 1 jenis binatang ternak selama kira-kira 2 bulan. Terus yang ke-17, memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolahnya, di tempat ibadat, atau di tempat lain. Terus yang ke-18, dapat mencuci dan melipat pakaiannya sendiri. Keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, dapat menyebut rukun iman, dapat menyebut rukun Islam. Terus untuk yang beragama Katolik, tahu syahadat Katolik, doa pagi dan doa malam, mengetahui riwayat hidup salah satu seorang suci Katolik, dapat menyanyikan lagu-lagu Natal. Dan untuk yang beragama Protestan, dapat menyanyikan 3 nyanyian Kristen, hafal doa Bapa Kami, tahu sebuah hikayat dari Alkitab. Terus yang beragama Hindu dapat menyebut tujuan hidup agama Hindu. Dan yang beragama Buddha telah melakukan kebaktian agama Buddha baik sendiri maupun bersama-sama. Dan setelah siaga bantus, ada siaga tata. Siaga tata itu mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sesudah diikut sertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata itu adalah siaga terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga setelah siaga mula, siaga bantu. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU Siaga Tata dapat mengikuti kegiatan Pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Untuk mencapai tingkat Siaga Tata, seorang pramuka bantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan, dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara, terus tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa orang pahlawan nasional, tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya, tahu arti lambang negara Republik Indonesia, tahu nama-nama negara tetangga dan bendera kebangsaannya. Untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api, dan yang untuk putra dapat membuat 2 macam hasta karya dengan macam bahan yang berbeda. Terus dapat menyampaikan berita secara lisan, dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan dan dapat melaporkannya kepada dokter, rumah sakit, pamong praja, polisi, dan keluarga korban. Tahu bahan makanan yang bernilai gizi, terus melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang. Terus tahu beberapa macam penyakit nular, memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolahnya, di tempat ibadah, atau di tempat lain. Dapat menyajikan 1 macam kegiatan seni budaya, tahu adat sopan santun pergaulan Indonesia, hemat dan cermat dengan segala miliknya, memiliki buku tabanas dan
buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dan sudah menabung uang secara teratur, dan buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga bantu, dan seluruhnya atau sebagian daripada uang itu diperoleh dari usahanya sendiri. Terus ada setia membayar uang iuran kepada gugus depannya dengan uang yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari usahanya sendiri, memiliki sedikitnya 1 tanda kecakapan khusus, keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam melakukan sholat, mengucapkan doa-doa harian. Untuk yang beragama Katolik tahu doa iman, doa harapan, doa cinta kasih, dan doa tobat. Mengikuti misa kudus dan tahu arti konsekrasi, mengenal nama pastor paroko dan nama uskup setempat. Dan untuk beragama Protestan, hafal Lukas pasal 10 ayat 27 hukum kasih, dapat mengucap dan mempergunakan doa sederhana pada kesempatan tertentu, mengikuti sekolah minggu atau asuhan rohani di sekolah. Terus untuk yang beragama Hindu, hafal Tririna dan nama 4 buah kitab suci Hindu yang pokok. Untuk yang beragama Buddha, hafal Parita Wajib, Parita Pancasila, dan Parita Puja. Yang ketiga ada kegiatan Pramuka Siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota Pramuka Siaga adalah Pesta Siaga. Pesta Siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari. Nah, tanpa menginap, dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, kegiatan terampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan, terus pameran siaga. Pasar siaga itu simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga. Dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, beberapa kuartir cabang yang berdekatan, dan kuartir daerah. 4. Ada upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama ada upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Itu ada pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota, memilih barang terbaik untuk memimpin upacara, barang terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Terus pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Terus pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Terus para pembantu siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Terus pembina upacara siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Pemimpin upacara kembali ke barungnya. Pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Yang kedua ada upacara penutupan latihan perindukan siaga. Ada barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Kemudian para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih, kemudian membawa keluar tempat upacara. Pada waktu Sang Merah Putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberikan hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Kemudian pengumuman dan pesan pembina siaga. Terus pembina upacara siaga mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan, barisan dibubarkan. Anggota perindukan diminta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan 4 materi tentang
pramuka dalam siaga. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.